Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu sepanjang malam yang baru kami lewati dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan penyertaan dan kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Berkati Tuhan perenungan firman-Mu pada hari ini untuk boleh menguatkan iman kami melihat kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tema kita hari ini ialah ukuran kasih Kristus. Saudara, kita mendapati bahwa kasih manusia itu terbatas, tidak sepenuh hati, dan ada unsur transaksional atau melihat untung ruginya. Berbeda dengan kasih Allah kepada manusia, bagaimana Allah mengasihi manusia dengan kasih yang tulus dan penuh pengorbanan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kita baca menggambarkan salah satu karakter Allah yang paling luhur, yaitu kasih. Saudara, salah satu fakta penting tentang Allah yang adalah kasih ialah dengan mengutus anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Penulis Injil Yohanes menjabarkan dengan jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari ayat ini kita mendapati beberapa hal penting mengenai ukuran kasih Kristus. Yang pertama ialah kasih-Nya begitu besar. Dikatakan begitu besar kasih Allah. Artinya kasih Allah itu sempurna, melampaui ruang dan waktu, bahkan melampaui kegagalan manusia mentaati perintah-perintahnya. Saudara, kita mendapati ukuran kasih manusia itu relatif, tetapi ukuran kasih Allah itu mutlak. Begitu dalamnya, begitu besarnya. Sungguh, itu yang dinyatakan oleh Tuhan kita. Lalu saudara, kita mendapati juga sasaran daripada kasih Allah. Allah tidak mengasihi dalam ruang hampa, kosong, dan nihil. Namun Allah punya sasaran atau objek untuk Dia menaruh kasih-Nya yang sempurna itu. Sasaran kasih Allah ialah manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Ketika Alkitab berbicara tentang manusia, Alkitab sedang menunjuk kepada kondisi manusia yang menyimpang daripada kehendak Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang cenderung melakukan kejahatan. Dalam situasi dan kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa, Allah menaruh kasih-Nya kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Pantasnya manusia dihukum, saudara, namun Allah memberikan kasih-Nya kepada manusia. Yang ketiga, kita mendapati, saudara, dari ayat ini bukti daripada kasih Allah. Allah tidak hanya berteori tentang bagaimana mengasihi, namun Allah membuktikan kasih-Nya dengan hadirnya Kristus ke dalam dunia ini. Inkarnasi Kristus menjadi manusia merupakan klimaks kasih Allah kepada manusia. Bagaimana Tuhan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan sebagai hamba Dia menderita, bahkan menderita sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti kasih Allah yang menebus dan membebaskan manusia dari kutuk dosa. Apa tujuannya, saudara, daripada kasih Allah ini? Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya
kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi keselamatan dan hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Bahwa tujuan kasih Allah kepada manusia ialah memberikan manusia pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup menikmati Tuhan seutuhnya. Saudara, itulah tujuan daripada kasih Allah. Saudara, melalui ayat yang singkat ini, Yohanes 3 ayat 16. Saya ulang sekali lagi saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Kita mendapati saudara, ada ukuran kasih Allah yang besar. Ada sasarannya, yaitu kepada kita manusia yang berdosa. Dan ada bukti yang nyata, Tuhan datang, dia berkorban, mati di atas kayu salib, dan ada tujuannya menyelamatkan kita yang berdosa. Saudara, sadarilah hal ini. Mari kita bersyukur kepada Kristus. Mari kita berbangga menjadi anak-anaknya, dan mari kita hidup menyenangkan dan sesuai dengan kehendaknya. Hidup sebagai manusia baru, hidup dalam konsep kerajaan Allah, hidup memuliakan nama Tuhan. Kiranya saudara, renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Materaikan di dalam kehidupan kami, betapa dalam, lebar dan luasnya kasih-Mu. Engkau membuktikan secara nyata kasih yang besar itu dengan datang ke dalam dunia, berkorban, menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mampukan kami hidup meresponinya dengan sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami. Tuhan yang menyertai apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan hati yang takut akan Tuhan. Dan berkatilah Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami, buatlah berhasil. Berkati ya Tuhan setiap sakit penyakit kami, biar Tuhan juga boleh jamah dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Masalah ekonomi, masalah keuangan, Tuhan juga tolong setiap kami. Engkau yang boleh buka jalan. Kami berseru meminta kepada Engkau, sebab Engkau yang mempunyai segala sesuatunya. Tuhan Yesus, kami beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, membawa hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.